Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahu a'lam. Bapak Ibu beserta jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang ke-15, sudah separuh. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah, senantiasa diberi sehat lahir batin, dapat menyelesaikan ibadah puasa hingga akhir bulan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan beliau Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diterima sebagai umat beliau, dan pada hari nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia, mohon maaf saya nggak tahu kalau hari ini pas jatah saya. Nggak ada yang beritahu kalau jadwalnya saya. Oke, tidak ada masalah. Yang penting kita tetap istiqomah ya. Kegiatan ini kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya sampai dengan akhir bulan Ramadan. Lihat ya, dalam juz 30 Al-Asr Allah bersumpah ya demi waktu. Kenapa Allah sampai bersumpah? Semua orang dalam keadaan rugi. Jadi secara umum manusia itu akan rugi, kecuali orang-orang yang saling bertawassul bil haq, saling mengingatkan, menasihati dalam hal kebenaran, dan saling menasihati dalam hal kebaikan, dan menasihati dalam hal kesabaran. Jadi kelihatannya ayat ini pendek tapi penuh makna, dan kita harus betul-betul memahami dan menghayati. Karena apa? Kelihatannya saling mengingatkan dalam hal kebenaran ini biasa, mudah diucapkan, tetapi ketika dilaksanakan dalam kehidupan itu tidak mudah. Betapa banyak ya kita hari-hari disuguhi berita-berita mengenai kebatilan, mengenai kezaliman dan lain-lain. Meskipun hal ini sudah disampaikan berkali-kali oleh para ustazah, namun dalam praktek ini masih saja muncul, masih banyak orang yang melakukan kezaliman, kelalaian, baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu Allah sudah memerintahkan kepada kita, mengingatkan semua orang itu rugi. Makanya apabila melihat kezaliman, apabila melihat ketidakbenaran, maka jangan malas-malas untuk menyampaikan, mengingatkan. Jadi kita saling ya, karena manusia nggak ada sempurna. Meskipun dia ingin untuk selalu berbuat baik, namun apa boleh dikata, tantangan, cobaan dan sebagainya itu selalu ada. Sehingga kita harus tetap saling, itu penting. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa saya lebih pandai, lebih dan seterusnya.
punya lebih-lebih yang banyak itu. Jadi kita tetap sebagai manusia itu punya salah dan khilaf, punya kelalaian, untuk itu harus saling mengingatkan. Kemudian dalam hal kesabaran, nah ini manusia hidup pasti diuji, diberi cobaan, baik mengenai diri kita sendiri, keluarga kita, bisa jadi anak kita, cucu kita, atau mungkin keluarga kita, ya saudara-saudara kita dan sebagainya. Dan cobaan itu bisa masalah besar, bisa masalah kecil dan lain-lain. Namun sebagai manusia, sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, kita tetap harus saling mengingatkan, sabar, cobaan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Coba misalnya keuangan sempit atau yang lain, mungkin diuji sakit, diuji macam-macam lah ujian kehidupan itu. Untuk itu, marilah kita sama-sama saling mengingatkan dan saling menasihati dalam hal kesabaran, sabar untuk menghadapi segalanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada salah adalah dari saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kalam, bila ibadah berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.